Tidak ke rumah sakit kok, Gafar? Saya rencana mau ke rumah sakit, tapi ku telepon itu tadi dan Baji. Saya bilang baik-baik Ji Wiwin ini di sana. Sebentar, tapi mungkin sore-sore. Halo? Ya, saya yang menangani istri Bapak di rumah sakit. Iya dok. Saya tadi minta nomor Bapak sama yang jaga istri Bapak, Ibu Baji. Ya, karena istri Bapak ini dalam keadaan gawat. Kalau bisa secepatnya datang ke sini. Tiba-tiba istri Bapak ini drop. Dan kami tim dokter mau mencoba cara terakhir. Tapi ini resikonya ya kematian. Tapi kami tidak punya pilihan lain. Itu pun kalau Bapak setuju. Dioperasi saja dok. Kalau memang itu jalan satu-satunya untuk menyelamatkan dok. Jadi Bapak mengizinkan ya? Iya dok, dioperasi saja dok. Oke, kalau begitu. Tapi tetap Bapak secepatnya datang karena kita tetap butuh tanda tangannya Bapak. Sekarang kita sudah bisa memulai tindakan supaya kita safety dan insya Allah bisa berusaha terakhir lah untuk istri Bapak ini. Oh iya dok, secepatnya saya ke rumah sakit dok. Iya, oke. Iya dok, terima kasih dok, terima kasih. Kenapa, Gafar? Parah Wiwin bedeng. Disuruh ini ke rumah sakit sama dokter kah? Pergi mau ke Pale kalau begitu. Ardi, antar ke Gafar pulang ambil motor. Baru kesini kau jemput kana? Baru sama-sama ke rumah sakit. Ya baik, saya ke sana duluan. Datang kau Dembela. Yang mana keluarganya Ibu Wiwit? Oh iya, saya dok. Oh ya, ada yang mau saya bicarakan. Iya dok. Yang baik, bawa mungkin tahu bagaimana keluar. Ya, ikut sama Mama Bagi nah. Oh ya. Jadi kami ingin menyampaikan kami dari tim dokter sudah berusaha dan Pak Gafar juga tahu bahwa kondisi Ibu Wiwin juga ini kan sudah di stadium akhir. Jadi usaha yang maksimal dari kami sudah, tapi memang kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi diharapkan keluarga sama. Salota sile porang mange mange anderino
Bolima sino anderino tulia pirau nyawaku manghitungi sarenu pun aku toa deranu mapuluara pace nyawaku dingin pak maiku deranu Jadi serius kok ini Gafar mau kembali ke kota? Ya begitu nih kira-kira deh Baji. Mungkin dengan ke kota bisa ku lupa sedikit ini kesedihan. padisiku Serius kok ke kota Gafar? Mau jadi preman lagi? Belum ku tahu ini Dembel lah. Tapi mungkin di kota masih banyak yang bisa ku bikin. Di sini udah tahu apa mau ku bikin. Pusing kak, bingung kak di sini nih. Jadi bagaimana min anak? Ditinggal mi? Begini deh Baji, kau itu sepupuku. Ini anak dari kecil sudah dekat dengan kau. Sejak meninggal mamanya, ini maliungan kau yang ngurus ki. Lebih sering sama kau. Makanya saya mau minta tolong, mau ku titip kau dong. Kau yang jaga, biar saya carikan uang dia di kota. Nggak ada juga anakmu tuh. Deh. Masih hidup saja mamanya. Nah saya memang yang selalu urusin dari kecil. Iya paling cari kami tahu uang di kota. Sekalian cari kami tahu mama baru. Mau baru, kita mau ada mamanya di. Biar kami tahu apa. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors. Ayo. Kau yang mau tabrakan lo? ya jagoan mau apa Mobil paling mau taksi. Kita dengan Far. Kapan kita datang? Tadi pagi tapi itu kan dulu ketemu anak-anak tadi. Ada juga tadi yang traktir ke kopi apa di warkop.
Ini baru sampai ini. Kau ini mata-mata sudah pakai motor boge. Kau mau tabrak saya lagi, Bobo? Gampang betul lah. Ya, kalau siapa? Uang ini sudah pakai. Ini tes, tidak tahu mana lemnya ini. Kapan datang? Tadi siang, Bapak. Mana Ustaz Herman ini? Kenapa kosong rumahnya? Ustaz memang sudah lama pindah. Tidak tahu pindah mana itu. Baru handphonenya sudah Ini sudah lama kosong memang. Kebetulan punya perlu sama Gampar. Pergi rumah aja. Ayo pergi rumah. Jadi begini Gampar. Ini punya anak mantunya ada masalah. Itu perumahannya selalu diganggu pelewat. Yuk bicara sendiri. Jadi begini Gampar. Itu di belakang warga selalu diganggu sama preman kamu. Jadi biasa kalau ada user mau beli, ada preman biasa mundur tuh. Kenapa tidak lapor polisi? Kalau saya panggil polisi, kan direndam. Ini begini, itu tadi motor moge. Kebetulan itu tidak bisa pakai. Yuk pakai aja lah. Daripada tinggal begitu dibantu anak mantu ya. Ya siap. Saya mau kau kumpulkan semua teman-teman lagi. Karena apa ya, Nek? Ada tadi. Ya disuruh kita kasih kompos sama anak-anak. Oh, siap ya. Ini Ian, Deson nih. Ya, Bos.
Bawa saya mobil kadi. Iya, Bos. Karena ini panggilan bos kah? Iya, Dok. Iya. Makasih. Bapak ini satu kita. Bos. Jadi ada lagi Gafar ini datang. Iya, Deng. Pas gue hampir si Baji. Iya, Bos. Tidak ku tahu ku bilang Gafar, Bos. Jadi begini nih teman-teman, kalian harus mewaspadai kemunculan Gafar. Jangan sampai terminal ini jatuh lagi di tangan Gafar. Saya tidak terima itu. Kita tidak boleh lengah. Pokoknya waspadai terus. Ini piring makan kita teman-teman. Kita harus menjaganya. Bagaimana? Siap! Kurang semangat. Bagaimana? Siap! Bagus. Kemana itu bosmu? Jangan-jangan kalian semua yang pengaruhi, Ki? Oh, jadi ini preman-preman yang pengaruhi suamiku sampai kawin lagi? Hei, di mana kau, Ces? Bawa ke situ itu. Iya, parkir. Apa ini? Tunggu dulu, orang menelpon. Iya, sebentar saya ke situ, nah. Iya. Iya. Yuk. Bos, apa di 1000 ini? Woi, hargai dulu ya, orang bicara ini. Aduh, kau naik mobil bagus, baru begini mobil bagus. Banyak sekali bicara, aduh kau. Tidak apa mau kau? Apa kau kan? Bicaranya boleh. Jadi apa mau sampai ini kan? Jadi kita apa mau tak? Hah? Mobil bagus kok. Apa itu? Ini bapak kayak masa bayar parkir 1000 Ji. Bukan masalah saya tidak mau bayar. Uang 1000 mah tidak ada uang kecilku. Apa ya? 1000 juan lah. Ini. 1000 juan lah, Bos. Gara-gara uang 1000 kau parkiran kau mau ribut. Tidak, kan dia menelpon Tongki juga baru. Banyak kali bicara. Kau jalan nih. Oke, Bos. Uang begitu saja. Oke, Bos. Iya, nah. Ya. Iya. Sekira ada apa? Jalan lagi, Bos. Jalan. Iya. Ya, terus. Lagi, terus. Lagi. Terus. Ya. Oke. Kenapa tadi itu, Deng? Biasa aja. Apa yang sebenarnya kamu cari daerah sini? Saya lagi nyariin seseorang di sini. Kenapa kamu tidak telepon saja? Sudah 5 tahun saya nggak pernah ketemu sama dia. Saya udah nanya, saya udah cari tahu ke sana kemari, saya udah telepon, tapi nihil. Dan saya yakin saya pasti akan ketemu dia di sini. Memangnya urusan apa? Sepertinya itu penting sekali buat kau. Itu dia. Yang gondrong itu. Pantaskah kamu berteman sama orang seperti dia? Emangnya saya gimana? Kita turun? Mending kamu saja yang turun. Yaudah, kamu turun di sini ya. Ayo udah. Oke. Gafar?
Saya nggak nyangka loh, sudah 5 tahun kita nggak ketemu, tapi ternyata kamu masih seperti ini. Di pikiran saya, kamu sudah menikah, sudah punya anak, dan sudah hidup bahagia, jadi otomatis pasti sudah ada perubahan. Tapi kenapa jadi masih seperti ini? Bukan begitu, Sarifah. Kerjaan saya cuma seperti ini yang saya tahu. Cukup. Oke, terserah kamu. Mau seperti ini terus, itu pilihan kamu. Sebenarnya sudah 2 bulan saya mondar-mandir di sini nyariin kamu. Tapi saya nggak pernah ketemu kamu. Bahkan saya udah telepon, saya tanya kesana kemari, tapi nggak ada. Apa yang saya bisa bantu? Ada sesuatu yang penting yang harus saya bicarakan sama kamu. Hanya saja saya nggak bisa bicarain itu sekarang karena terlalu panjang kalau saya harus bercerita hari ini. Terus bagaimana saya bisa tahu apa yang saya bisa bantu? Boleh saya minta nomor telepon kamu? Please. Kenapa nggak bicara sekarang saja? Saya nggak bisa karena sebentar ini saya ada meeting dan ada teman saya yang tungguin saya di mobil. Jadi kayaknya lebih bagus kalau kamu kasih nomor teleponmu deh. Ya udah, nanti saya hubungi kamu. Dan saya benar-benar berharap kamu bisa bantuin saya kali ini. Ya. Insya Allah. Oke. Thank you. Ya udah, sampai ketemu ya Gafar. Bye.
orangnya itu? Itu sana. Banyak sekali bicara di itu sana gara-gara uang 1000 jadi. Ayo deh, pulang lagi. Ada tidak bentok gitu. Udah nih Kak. Banyak sekali ceritanya itu. Ayo deh, pulang lagi ya. Kita dengar Pak. Apa sih? Teman gitu. Jadi bukan saya membela mereka ya. Kau kan tadi. Saya sudah damaikan tadi. Itu gara-gara uang 1000 saja. Iya. Ini temanmu tidak ada uang parkiran. Dia ngotot juga tidak mau bayar. Jadi bagaimana nih? Kalau saya masa gara-gara uang 1000 kau semua mau berantem. Kau mikir gak? Dan tadi kan saya sudah selesaikan. Kau mau bikin masalah lagi. Oh, memang saya ingat salah. Ya, tadi apa kali kecil kita lebih besar lagi. Saya minta maaf paling kecil. Apa saya kerja di Toraja? Iya, Oi kan sudah bilang situ jadi ambasador. Kau tahu sekali kekuranganku, abang kau lihat amplop begitu, itu saya tidak bisa menolak. Jadi mau? Tapi ingat, Charlie itu Oi punya istri. Pas bukan dia ke Toraja kan? Jadi pergi yang mereka. Tidak lama saja kau di kau. Apa dia urus dapat di Toraja itu? Tumben masih ngingat ini kampung. Tidak, sebenarnya mau ke Toraja ini karena ada urusanku di sana. Cuma kebetulan lewat kak, sehingga tadi tempatnya bakri. Misalnya gadis. Nah, menurut dia orang yang bisa membantu saya memberikan petunjuk itu Mas Darwis ini. Bahasanya Nojeng. Kita mami ku ini dan karena dan keparteng gini itu urusan begini. Tolong bilang sama Ratna ya, jangan pernah lagi godain anak saya. Anak saya itu sudah saya jodohkan dengan perempuan lain yang sesuai bibit, bebet, dan bobotnya. Ada apa ini? Berhenti nih galau-galau kasihan. Tunggu masih tenang, ke situ Kak. Gafar, tadi itu sebelum kesini sama Indo, ulang pasukan Nojeng, pas di Raja Wali itu deh. Kayaknya cari gara-gara itu karena lewat-lewat terus di depan markas itu, depan rumahnya Jamal. Maaf ini itu di rumahnya Aceh. Kebetulan duduk dulu. Ini deh. Ini adekku deh. KDRT kasih. Ini mau suruh cerai sama suami. Nah kebetulan datang kita.
mau minta pertimbangan tak. Kenal dulu sama Deng Gafar. Apa masalahmu? Panjang ceritanya, Deng, kalau mau dicerita. Intinya mau kami minta cerai sama suamiku. Karena berkelahi terus ya, suka memukul, main judi, sama perempuan. Kecil. Kok tidak bantu deh? Begini Deng, masalahnya ini Dewi lama sekali sembunyikan, baru juga aku tahu ini masalah. Bukan begitu, Deng. Tidak mau kau libatkan ke dalam masalahku. Karena aku tahu suamiku preman. Sama, Ki. Nanti berkelahi juga, Ki. Ya, halo. Lagi di rumahnya ke teman. Dengan siapa ini? Oh iya ya, Pak Le. Secepatnya saya ke situ. Kasih tahu bapakmu, bilang Om Gafar menuju ke situ, ya? Oke. Sebentar, nah. Oh iya. Anto, gimana Anto? Jemput dulu di rumahnya Aceh sekarang. Nah, cepat kok. Jadi begini anak-anak. Iya. Ada dulu saya mau pergi nih. Ada urusan penting. Apa masalahnya nanti ini kita selesaikan mari bersama. Cari keluarga. Oke, sabar-sabar mau dulu. Terima kasih banyak, Pak Deng Gafar, Dek. Ya. Kau Cil, cari tahu ini. Iya. Itu suaminya preman di mana itu suaminya ini? Elu namanya ini suaminya Dewi. Siapa? Elu. Yang preman kampung. Yang tinggal di perumahannya Bapak Om. Bapak Om teman tak? Di rumahnya Bapak Om? Iya. Nanti kita urus. Iya. Kenapa kau? Kaget 3 orang, lucu lagi anak di sebelah. Udah boleh cerita. Gimana kasihnya tadi? Pas di belakang pertokoan, Bos. Tempat biasa yang mereka sering hamba. Oh iya. Yakin? Iya, gampang. Bantulah, Oe. Bantulah dulu, Oe. Kalau sudah beres itu gampang lah. Iya. Oke, jadi begini. Saya minta kita bekerja sama. Sebentar saya sama Anto akan ke sebelah. Ya. Tapi setelah 10 menit saya tinggalkan tempat ini, tolong hubungi polisi.
sekitar 1 meter. Ya, jadi kronologisnya begini Pak. Waktu itu saya berdua berencana mau ketemu Haji karena ada user mau makan. Pas kami di kantornya Pak Haji ada keributan. Otomatis kami menuju ke titik keributan itu. Ternyata di sana ada anak muda, mereka ini lagi pada minum kami. Mereka saling tikam dan Gafar? Kamu ngapain di sini? Jangan bilang kamu bikin masalah lagi ya. kami barusan jadi saksi. Tidak seperti pikiran. Oh gitu. Aduh syukurlah kalau begitu. Aku pikir kamu bikin masalah lagi, makanya ada di sini. Kamu sendiri ngapain di sini? Aku ngelaporin sesuatu di sini. Tapi nantilah kita bicara ya. Oh iya. Aduh aku lupa telepon kamu karena kemarin aku sibuk banget. Tapi sebentar malam aku telepon ya. Kalau begitu kita segera melapor. Takutnya kantor ini segera tutup. Iya, sebentar ya. Ya, apa saya pamit duluan ya. Saya tunggu. Maaf ya. Urusan apa kesinian? Baji. Itu keponakannya, si Lariang ya. Siapa? Arif. Kenapa begitu suaminya, Wati? Iya, kenapa kau nggak pernah cerita-cerita, Wati? Iri itu kalau begitu. Mbak sih ketahuan. Banyak laporan saya masuk di Pak Wali nih bilang di terminal banyak preman. Kenapa bisa itu? Ini Mina, saya datang menghadap juga ini. Sekalian minta waktu tak? Nah, supaya sama-sama kita ingin menghadap ke Pak Wali. Siapa itu yang dibawa? Kemanakannya ini Dembela. Ini saya bawa Ibu ke sini karena banyak preman yang cari ke mau bunuh ini. Dia datang kemari, ambil itu barang-barangnya untuk. Yang saya khawatirkan, dia tanya-tanya masalah Gafar. Tabe deng Gafar. Ratna itu keponakan saya. Informasi terakhir dari bapaknya ini Ratna, katanya dia dilindungi sama preman. Kalau dirimu ini terus kau mempertahankan, bilang itu anakmu. Dan kita ini cari-cari uang, kan untuk anak kita juga. Kecil sekali nih yang kita bilang dan Mariolo. Nah ini Podendengku, ada susah sekali dikasih tahu. Dia terlalu mempertahankan adat dan tradisi. Jadi nggak ada Ratna di sini. Yang lalu itu dibawa sama saudaranya. Kenapa aku baru kumunculkan? Bapakmu juga ditelepon di SMS. Tidak ada kabar-kabar, tidak pernah respon-respon. Iya nak, baru ketemu di kampung sini tuh. Ini tetangga ya. Bukan ini sama mengusir kona, bukan. Saranku, kau harus tinggalkan ini tempat secepat. Sebelum itu keluarganya kembali. Kau juga orang Selariang Om, makanya kau suka di sini. Hah? Kau juga Selariang? Iya. Saya ini pusing. Ini baru-baru kayak ini pulang sama Wati. Antar orang pulang Baji. Orang Selariang. Di kosku masih ada satu orang lagi Selariang. Terus ini Jamal Selariang juga. Saya ini pusing ini dari dulu ini saya urus orang Selariang terus sampai sekarang. Ternyata yang di kemari itu mereka lewat sama Kian. Ke rumahnya Mbak Bawon, itu bisa menjadi. Hah? Itu suamimu?
Yang mananya? Yang menikam atau yang ditikam? Yang menikam kah? Hai, lama-lama itu ditahan itu kalau begitu. Berapa lama itu, Deng, kalau di dalam penjara, Ki? Biasanya itu paling cepatnya, nah, 5 tahun. Lama berarti, Deng. Kalau perceraian kok bisa jadi sewa sementara? Pasti bisa, itu nih alasannya. Terima kasih banyak ini. Saya cerai kamu. Tergantung Mami Dewi. Dan saya yakin belum tentu adik kamu bakalan ditemukan. Anto, seharusnya dari awal saya udah laporin hal ini. Tapi gara-gara kamu, makanya nggak dilapor-lapor. Nah, sedangkan kamu sendiri nggak pernah serius mencari adik saya. Jadi udah deh, gak usah banyak bicara. Oke, sekarang saya tidak akan bicara lagi. Dan saya akan diam. Dan saya tahu kamu tidak butuhkan saya lagi. Karena kamu sudah ketemu dengan teman kamu yang preman itu. Tuh. Kamu tahu apa soal Gafar? Nggak usah sok tahu deh. Hei, kamu pikir saya tidak tahu hubungan kamu dengan preman itu? Kan kamu sendiri yang sering ceritakan soal preman itu, Rifa. Karena dia mantan terindah kamu. Dan tadi di kantor polisi itu sudah cukup jelas, Rifa. Saya udah malas bicara, jadi please. Diam. Kamu pikir saya senang dengan orang egois seperti kamu? Kamu salah. Kamu akan menyesal nantinya. Jadi begini Pak Ican, mungkin kita lanjut nih rapat sama anak ini, nanti mereka yang sampaikan ke saya. Iya, siap. Ya? Iya. Iya Pak yang dan Gafar, kalau begitu nanti saya sampaikan sama ini anak-anak semua. Sudah juga bicara, nanti kita bahas sama-sama. Teman ini Pak Ican. Dede, cantik Nasri. Masih kenal dulu ya? Hati deh. Hati kan. Hati Mbak. Preman jatuh cinta lagi. Mana Jamal? Jamal tadi keluar dengan Gafar. Gafar? Iya. Gafar siapa? Gafar? Ada Gafar di sini? Iya. Hah? Ada di Gafar di sini? Ada Mi. Dia bilang tadi. Kenapa dia tidak ke rumah? Apa nak bikin? Semua dia kumpul kita di sini. Jadi Gafar jadi preman lagi. Itu barangkali. Kalau begitu, kalau Gafar datang, suruh temui saya dan Mariolo. Oh, kita dan Mariolo? Iya. Oh iya, kalau begitu nanti saya sampaikan dengan Gafar. Kalau ada saya suruh ke rumah. Ya, jalan Mi.
nanti kau dimakan ikan hiu. Kenapa kamu gak mau turun? Di situ gak ada buayanya, Gafar. Tapi buaya betina banyak di situ. Iya, salah satunya kamu. Jadi kamu ngomong apa ini? Bolehkah aku bertanya sesuatu? Bertanya apa? Apakah kau masih mencintaiku setelah 5 tahun kita berpisah? Pentingkah saya menjawabnya? Oh ya, tentu saja penting. Karena aku merasa bersalah waktu aku meninggalkanmu dan aku menikah dengan orang lain dan aku pindah ke Jakarta. Mungkin sangat naif kalau saya bilang mencintai. Kamu pergi, saya tidak mencari. Kemudian saya menikah dengan wanita lain, punya anak, dan saya mencintai anak istriku. Sampai kemudian akhirnya dia meninggal. Kisahmu hampir sama dengan kisahku. Suamiku juga meninggal dunia di dalam penjara. Dan ini karena dia stres berat. Akhirnya dia bunuh diri. Dan dia meninggalkan banyak sekali bisnis untuk. Oh, kamu meninggal juga? Maaf ya. Nggak apa-apa. Aku sudah menerima semua ini sebagai takdirku. Sejak suamimu meninggal itu, gimana selanjutnya kehidupan kamu di Jakarta? Ya, aku memulai mengerjakan bisnis yang ditinggalkan oleh suamiku. Dan aku memanggil adikku untuk datang ke sana membantuku. Dia datang bersama seorang laki-laki yang itu tempo hari kita temuin di kantor polisi. Kamu ingat kan laki-laki yang aku temani ke kantor polisi itu? Oh, yang ganteng itu? Ya, betul sekali. Dia bernama Anton. Dia adalah teman adikku. Bukannya pacar kamu itu? Bukan. Dia dekat denganku setelah kondisinya menghilang. Ceritanya bagaimana bisa menghilang? Ceritanya panjang. Tapi intinya, kamu tahu kan pergaulan di Jakarta itu seperti apa? Aku dengar saat ini dia berada di Makassar. Maka dari itu aku kesini dan aku mencarimu karena aku percaya kamu bisa membantuku. Tolong aku, Gafar. Tolong temukan dia. Nanti kita coba ya. Dari tadi kita cerita terus. Kita main air yuk. Situ. Ayo. Ayo. Kalau kamu nggak mau, saya akan menarikmu. Ayo. Ayo. Sini, Gafar. Oh my God. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, Kira. Tembak deh. Nyaman dan kopi ya? Ada. Ini pagi. Ada. Ambil kini kopi nih. Lagi,
Dari mana kini, Deng? Bersih-bersih yang kuliah kan wajar. Nggak ada di malam minggu ini. Dari mana kini, Deng? Dari mana ya? Tanya ke dulu ibu kah? Tanya ke dulu ibu kah? Dari mana-mana. Deng, ada cari Ki Deng Mariolo tadi siang. Hah? Daeng Mariolo itu kakak kamu kan ya? Iya kan, kakakku cuma satu. Oh iya benar. Ya Allah, tempo hari aku ketemu sama dia. Istrinya masih muda loh, anaknya lucu-lucu deh. Iya gemesin. Anu, Deng. Tata tadi tuh nanti mana yang bicara. Pas pergi ke rumahnya. Dia kan ditahan sama polisi. Iya itu mau ke sana. Muka cek dulu apa betul ditangkap atau tidak. Kalau memang betul, kembali kalau dia ke sini. Kalau di sini kan ada. Deng, bagaimana kita? Masih kita sayang kita Sarifah. Kalau misalnya kejadian itu malam, ada Sarifah. Bagaimana nih? Yang penting, tidak ada di pikiranmu lagi mau bunuh diri. Ay cemburu gitu. Kelihatan di rumah tante tuh cemburu. Apalagi Seregi bawah kagana ruang nata lampe cina-ciniku Ikau tonji tu liputan ringan ilalan ripa maiku Mana majai bunga saruni bau rasana bunga birai Karena tonja kurang sarapan tamalaju riatingku Gua pilih doa rua pada tari narua lebang di pangainku Kau ni aku pakarai kasih Sikung turi talasaku Lebaku akan ikana janjingku Silama jojo taku leseki Kalaniku jujur buta kaku ojo Jari sapi rikananku bunga saruni bau rasana bunga birai bukan atomnya kurang sanrapan tamalaju yang tinggu gua pilih Rua pada tari narua
lebang ripang nyaingku rikau mi anu pakarai ngase sikon turi talasaku lebaku buatkan rikana janjingku silama jojo taku leseki kalamiku jujur utakaku onjo jari sapi rikananku kalamiku jujur utakaku onjo jari sapi rikananku. Saya sudah belikan kau rumah, tanah, dan modal usaha supaya kau bisa menghidupi dirimu dan keluargamu. Saya kayaknya tidak cocok jadi petani. Untung kalau kamu kau gak. Kalian Tommy juga terlalu petani dapat. Biar Tommy dia cari uang sama istri baru dia. Apa tuh kau perempuan? Ini urusan laki-laki. Pokoknya saya tidak mau dengar lagi kau berurusan dengan preman, dengan polisi. Teman-teman premanmu. Jadi apa juga Pak? Momo tidak bisa bantu saya. Saya ke Om Nojeng itu bukan saya terlalu bantu. Saya sama Gafar itu harus perguruan. Kita itu di dunia preman itu ada aturan baiknya. Dan biar kau juga ke Nojeng, mau bantu. Aturan apa? Bilang mati saja kalau takut, Tiong. Gafar,
Momot, sembunyikan Kak. Jangan bilang-bilang kalau saya ada di sini. Pot bukan ke belakang. Iya. Belakang. Deng Gafar, masuk ya. Apa sebenarnya perlu tak? Iya, Mat. Saya langsung saja. Saya mau tahu alamatnya Nojeng. Karena sekarang saya tidak tahu di mana dia tinggal. 3 mestinya sekarang. Tidak tahu sekarang di mana nginap. Tolong sampaikan Pak pesanku sama kakak. Saya mau tagih komitmen yang pernah dia buat sama saya tentang penguasaan terminal sama pertokoan. Karena yang lari dari komitmen itu dia. Oh, nanti Pak saya sampaikan sama kakak. Terima kasih Pak Mat. Saya pamit dulu. Tunggu sebentar. Maaf nih Pak Momot, saya boleh tanya sedikit nggak? Itu di luar saya lihat ada mobil yang parkir di depan rumah. Kayaknya saya kenal deh mobil depan rumah tak itu. Saya hanya ketahuan sama kakakmu semalam. Kenal bisa kok. Itu kakakmu tidak mau sekali mendengar. Tidak berhenti mau cari. Saya sudah temani kakakmu ke kantor polisi melapor. Baru ini lagi dia minta bantuan preman. Hah? Preman? Ada itu temannya yang gondrong, Gafar. Itu yang temani kakakmu. Kenapa kok dia akan Kak Rifa ke kantor polisi? Dia mau kok. Ini sudah terlalu lebasan. Tapi tuh saya kalau begini, nggak main-main kalau begini. Itu Mikau. Kalau disuruh kau tinggal kok. Karena kau selalu keluar tanpa sepengetahuan saya. Anto, nah saya tidak mau kasih gini kakakku. Kau jangan selalu pengaruhi kak. Dia mau banyak caramu. Kau jangan atur semua ini bangsat. Kau yang pengaruhi kak, kau yang suruh kau untuk curi masih kakakku. Tidak mau ke saya Anto, mau kasih. Dulu. Awas kalau kau macam-macam. Saya kasih pakai kok. Baru saya laporkan ke polisi. Pokoknya kau harus ikuti perintahku. Jangan kau keluar kalau bukan perintahku. Ambil gitu. Jadi besok baru kita. Saya pernah nggak ketemu Deng Mariolo di sini? Deng Mariolo kakakku. Iya, benar. Oh. Sini aja ya? Ya, sini aja. Deng Mariolo kakak saya. Iya, di sini. Oh. Kapan kamu ketemu? Tempo hari. Temannya mungkin. Coba deh balik belakang. Kayaknya itu kakak kamu. Coba lihat dulu. Coba dilihat dulu. Kayaknya beda lagi deh. Soalnya waktu tempo hari saya kesini ketemu sama Deng Mariolo itu beda. Sama anak kecil 2 orang. Nah yang sekarang ini kayaknya Bukan istrinya. oh gitu ya. Kamu di sini aja dulu ya. Saya mau kerjain dia dulu. Ada korek? Tidak ada. Tidak ada korek, Pak? Tidak ada. Oh ya, makasih Pak. Apa katanya? Tak tahu ini siapa. Papa kenal sama dia? Tahu.
teman Ji. Saya bantu Ji cari alamat, mencari sesuatu. Nah, Sarifah, ini istrinya De Mariolo. Ini kenalan kau dulu. Itu Cia. Cantik ya mamanya. Dari mana kan ini dapat? Dari mana itu tadi? Ada deh. Dari mana gitu deh. Ada juga tadi. Apa itu? Yang jelas saya kesini ini mau ke curhat-curhat saja. Lama kinda curhat toh. Kenapa kau ketawa-tawa? Kalau cocok nih, dedek segerakan nih. Ganti mama baru Jangan mau ikut campur urusan Gaffar. Biar Tommy dia maunya. Kenapa kak kalau saya perhatian sama Gaffar? Kadek tak ikut tunji. Kau itu selalu ambil-ambilkan Gaffar. Itu media tambah foto aja sama saya. Bukan begitu tahu Ade Mariolo. Singgah aku jine. Mau cari korek. Siapa tahu ada korek di sini. Sudah mau makan Gaffar? Sudah, Mi. Ajak Mi dulu Sarifah masuk masak. Ada saya mau bahas dulu dengan Gaffar. Dan kau Tia masuk mau ke dulu di kamarnya Mama Ramla. Tapi apa kamu curhat Gaffar? Nanti Pi, gampang. Jangan Mi ada curhat-curhat. Paling Gaffar kesini mau minta uang. Karena dia mau kawin sama ini Sarifah. Tunggu Kak sini. Ambil mie ini. Apa ini, Dek? Kau beli motor, kasih juga Jamal dan adikmu Wati. Ingat kok, jangan lalu kau bilang-bilang sama kakakmu. Kau tahu, kakakmu itu jantungan. Jangan sampai kambuh penyakitnya karena kau bicara ya macam-macam. Ingat kau itu. Jadi Kak Gaffar bagaimana nih? Mau berangkat? Berangkat mau balik ke Jakarta. Nisa kamu tahu, Nisa dari kecil sampai sekarang kita tetap jodoh. Sadar pada tunangan makinan dulu gitu, nah jodohkan ke apa tak? Sekarang tidak mau ya. Siapa kau? Apa ini? Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience for your love. Sudah Mi. Aku tidak Gaffar. Sorry, saya anak buahnya Nojeng. Kenapa kurang? Hai, pasti baru bangun ini. Makanya cari ki istri om supaya ada yang kasih bangun ki. Kau kayak tomo ke mama. Kemarin. Kenapa kau itu? Kayak mau gempa bumi kau ketemu-temu itu. Ki bapak, ada orang di rumah. Tidak aktif HP tak dari tadi. Kalau memang kau mau ketemu bapakmu,
ikut mau sama Om Usman. Nanti bisa saya jelaskan sama mamamu. Kakaknya ini maliungan. Anakku. Aku kira maliungan anakmu. Tidak mengerti ku deh. Jadi begini ceritanya, Baji. Ini mamanya istriku yang diendreka. Ada apa dengan Nanto ini, Momot? Dia bilang kau tidak bisa bantu dia, Beng. Pasti dia tak jelaskan ke kita itu deh. Yang di order itu Gaffar. Urusan saya sama Gaffar belum selesai. Kau bantu lagi dia. Oh, begitu. Cocok nih kalau begitu. Tapi kenapa dia bisa juga bermasalah dengan Gaffar, Dik? Kurang tahu juga deh. Ini kayaknya itu urusan perempuan. Kita tidak usah ikut campur. Biar dia cari orang lain saja. Oh iya, ada juga pesannya Gaffar sama kita. Apa pesannya? Kita memang harus perhitungkan matang-matang ini. Jangan bertindak di luar perintah saya. Siap. Sebenarnya sudah berapa hari ini pesannya Gaffar. Tapi tidak tahu di mana ku cari. Iyo, mengamankan diri kak dulu. Kayak itu iparmu, nah tahu ki bilang sudah kak menikah. Mau kak nak cincang. Kita juga. Karena mana bos preman takut sama istri. Oh, jadi kau takut sama istrimu? Masuk dalam cuci piring. Ini semua minyak pengaruh suamiku. Pulang kok. Tunggu sebentar, kenapa? Sabi. Lama tunggu. Bu, ada bapak kami itu. Gak usah lama, kasih tadi nomor siapa? Itu, sekarang itu kayak. Kasih nak. Nah, kalau mau ngapain kok? Tidak ada panjang ceritanya. Nanti saya cerita. Tunggu dulu. Itu hari kan kau bilang kan, pertama kali kau ketemu dia sama laki-laki sekali. Nah, kemarin itu waktu ke tempatmu, dia sama laki-laki itu lagi. Iya. Ini ojek online. Baru kayak khawatir ada yang begitu. Berarti tidak ada pihak lain tadi selain menunggu sampai siap telepon. Tapi saya nggak bisa menunggu, saya nggak bisa sabar. Saya takut terjadi apa-apa sama dia. Assalamualaikum Pak Mar. Waalaikumsalam Pak Lurah. Dari mana kini Pak Lurah? Saya dari kantor Lurah tadi. Saya dengar-dengar kita datang ke kantor tadi cari. Ku cari kita tapi tidak ada Ki Pak Lurah. Nah, itu ada laporan warga ini bahwa ada orang baru di rumah tak. Ini meja pusing Pak Lurah. Ini kodong ini kemana kan kok bikin persoalan ini. Apa masalahnya? Ini itu di atas itu. Ini
yang bikin pusing saya. Kenapa, Ki? Itu kemanakanku. Saya tidak tahu dia silariang kah ataukah bagaimana. Pacarnya tuh bagaimana? Karena tiba-tiba saja ini yang di atas kudu dia simpan di sini. Begini pertimbangan Iya Pak Lurah, iya. Kalau dalam 1-2 hari ini tidak ada perkembangan, maka yang harus kita lapor ke kantor polisi. Oh iya Pak Lurah, iya. Cocok itu Pak Lurah. Saya berterima kasih kita datang melapor. Oh iya, terima kasih banyak Pak Lurah ini untuk bagaimana kodong bisa selesai ini persoalan. Iya, lebih cepat lebih bagus. Iya Pak Lurah. Melapor ke kantor polisi. Iya. Begini nak, jangan makin takut. Meskipun itu antok kemanakan saya, tapi kalau dia salah, hati-hati dia. Saya akan bantu. Bila makin nak, apa sebenarnya permasalahannya? Tidak berani, Kak. Kalau kita tidak berani nak, tidak ada itu jalan nak. Nah ini permasalahan mau diperbaiki ini nak. Tidak apa-apa Ci itu, Om. Tidak, Ci, cerita sama kau nak. Oh, begitu permasalahannya nak ya. Ini harus diselesaikan cepat. Kalau begitu, ini HP-nya Om. Telepon ke keluargamu. Atau siapa tadi yang kau cerita tadi itu? Telepon ki. Gafar atau siapakah? Pokoknya telepon ki sekarang. Ini bahaya. Siapa tahu besok datangi lagi anto. Telepon ki. Pakai kado Om deh. Iya. Mau ke sana nak. Halo Kak Gafar. Apa ini? Sia Kak, adiknya Syarifah. Hah? Kau siapa? Di mana kau ini? Dia cari-cari kok kakakmu. Nggak ku tahu Kak, panjang juga ceritanya kalau mau ku ceritakan. Minta tolong Kak jemput Kak Kodong. Nggak ku tahu di mana Kak ini. Begini, karena tengah malam ini saya lokam lokasimu. Besok pagi nanti saya ke situ ambil kau, jemput kau. Sudah Sherlock, di mana lokasi? Di luar kota. Dia bisa rencana mau ke sana sendiri. Mampir lokasi, mau saya telepon kok, saya Sherlock juga. Kau menyusul sama aku. Tapi jemput di Sarifah. Nah, jadi kalau cari ke Sarifah, dia mau saya di Kota Tahu. Oke. Nah, lihat.
Kemarin saya ditelepon sama Samsia. Oh, Iya, ini saya datang. Iya. Karena dia minta ketemu. Oh. Cuma mungkin saya mau minta waktu, saya mau bicara iya. sama dia di depan. Silakan. Ya. Ayo. Saya sudah dengar ini cerita. Kenapa kau tega sekali sama kakak? Kak, dia sayang sekali kau itu kakak. Saya terpengaruh narkoba, Kak. Apa? Narkoba? Dan di HP-nya juga Anto banyak video-video yang tidak pantas dilihat orang. Video apa? Dan itu yang selalu dia pakai untuk Anto, Kak. Karena saya takut kalau Kak Rita dia bisa tahu Kak Rita suka sekali sama Anto. Saya sekarang ini yakin kau pasti ada tahu sesuatu ini yang mungkin Anto rencanakan sama kakakmu lagi. Cerita memang nih sekarang supaya tak kalah kau dibantu. Cerita nih. Cerita memang mau. Anto, mau peras Kak Rita. Peras apa? Kalau Kak Rifan tidak ikuti maunya, dia bakal laporkan video aku di kantor polisi. Tenang, 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 diam. Kata mulut kakak bantu. Saya bantu, cuma begini. Sekarang ini kita harus hati-hati dulu karena alat bukti masih ada sama dia toh. Kapan dia datang? Nah, kita harus bergerak cepat. Kita harus atur rencana ini baik-baik sama omnya, sama Pak Ahmad. Ayo kita ke rumah Mi dulu. Jangan menangis. Nanti kita bahas itu. Kita bicarakan itu. Diam nih, diam. Jadi begini Pak Amar. Iya. Saya sudah bicara dia ini. Iya. Ini sudah bukan masalah biasa ini. Ini sudah kriminal. Meskipun Anto itu keponakan tak, tapi kayaknya kita sudah harus bertindak ini. Oh iya. Cuma karena dia masih memegang alat bukti, kita harus rencanakan baik-baik ini. Ya, besok saya dengar dia mau datang. Kita harus kerjasama ini, Pak Amar. Betul. Ya, adik juga bantu ya. Ya, jadi cari jalan terbaik. Ya, jadi rencana saya itu begini, Pak Amar. Iya. Halo Gafar, kamu di mana? Jadi saya di tempatnya adikmu sekarang berada. Apa? Samsia? Samsia ada di situ? Aduh ya Allah, kenapa kamu nggak ngomong kalau ke sana? Kan saya bisa ikut sama kamu, gimana sih? Bukan begitu sayang. Adikmu tadi ini minta jangan dulu kasih tahu kau, dia takut kau panik. Sekarang mana dia? Saya mau bicara sama dia. Ayo kasih teleponnya. Begini Sarifai, mungkin lagi istirahat Ki. Jadi saya sebentar Sherlock lokasi di sini. Besok kau sama anak-anak pagi-pagi kau berangkat ke sini. Nanti kau ketemu adikmu. Kasih bicara kasih tuh Angger. Ya, sebentar.
Halo, Waalaikumsalam. Engger, besok pagi-pagi sekali jemput Ki Sarifa di rumahnya, baru kau ke sini. Nah, ada saya serlokan ke tempat. Wah, iya deh, siap. Oke, salam sama Nana, nah. Wah, iya. Boleh. Habis itu kau mandi lagi. Kita mau ke Makassar. Saya tidak seperti yang ada di pikiran kamu. Kamu sama Sharifah berlari harta kakak saya. Dan kamu harus bertanggung jawab. Gaffar, apa itu? Duel dua dunia. Itu pasti kebetulan Ki berkelahi tuh. Kak dilarang kan itu. Tadi itu kembarnya suaminya Kak Rifa ke Makassar kena cari. Dia kira itu hartanya mantan suaminya Kak Rifa dibawa ke Makassar Ki. Ya hati kena gila itu orangnya. Oh Gaffar, apa mau bantu kau? Kenapa kau tidak bisa kau insaf sedikit? Bosan Tom orang jadi preman. Kama-kama nih tena mau laku preman, anda laku Kama tos sing talu rasakan jo. Anjur tos sing enak kan kehidupan. Iya deh, bagus itu kalau selesai sekolah. Bagus kalau ada ijazah. Udah mau ke sekolah kah? Tidak mau pulang. Kalau tidak sekolah, kau mau jadi apa juga? Atau mau ya jadi preman seperti Om Gaffar ya? Ih, sembaran atau ini Ratna? Lupakan itu masa lalumu. Kau lihat bagaimana itu Putri. Oh, nak tahu bapaknya tahu. Gaffar, perhatikan gitu semenjak pulang dari bukit sudah terima telepon. Sering tak melamun. Kita sayang sekali itu pacar Taka. Tidak ada perkelahian. Hah? Tapi jangan mau ikut. Janji Ki itu Om, udah berkelahi Ki.
lihat perempuan muda lewat sini. Oh, ternyata kau, Gafar. Permainanmu sudah berakhir, Ran. Oh, oke. Saya mengerti sekarang. Kamu, Samsia, dan om saya sendiri berhasil menjebak saya sekarang. Saya tidak akan takut sama kau, Gafar. Walaupun kau preman yang disegani di sini. Dan kamu harus tahu, kamu salah ikut campur dengan urusan saya. Kamu mencari sesuatu. Kau cari ini. Hei, kurang ajar kau. Serahkan HP saya. Kau mau gunakan untuk memeras orang, merusak masa depannya orang. Kamu itu kurang ajar. Kau tidak tahu diri. Dan kau hanya preman jalanan dan ingin ikut campur dengan urusan saya. Mungkin Om Nojeng takut sama kamu, Gafar. Tapi saya tidak pernah takut sama kamu. Semoga nyalimu tetap besar, meskipun peluru pistol itu ada di tangan. Sudah setahun saya mengejar bangsat ini. Orang ini namanya Anto Wijaya. Sudah lama saya kejar dia ini. Dan saya bersyukur hari ini saya bisa menangkapnya. Setahun terakhir ini dia hilang entah kemana. Oh, jadi orang ini memang buron, Pak. Waktu Pak Amar dan adik Samsia melapor, saya kebetulan ada. Dan saya langsung tidak lanjut. Jadi terima kasih Pak Gafar, terbantu ini Bapak sudah menolong aparat keamanan. Tapi saya akan tunggu Bapak lagi untuk informasi selengkapnya. Saya tunggu Bapak di kantor. Siap Pak Isan, saya selalu siap bantu aparat dan saya akan ke tempat Bapak untuk memberikan keterangan. Makasih ya. Ya, Deng. Jadi, Samsia sudah temukan kan Sarifah? Alhamdulillah, sudah. Syukur minta alhamdulillah ya. Lama yang dicari tuh dong. Iya. Cara mungkin berdua deh, masak dulu ya. Oh ya udah. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi deh. Iya, kenapa Ki? Ada pesan dari Nojeng ini. Iya. Untuk De Gafar. Urusan apa nih? Udah ditunggu di perkantoran, Di. Iya, sebentar saya sampaikan. Tunggu Pak Ki. Baru pulang. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya. Makasih. Jadi Samsia harus direhab. Iya. Dia harus direhab kurang lebih 3 bulan dan ya saya jadi batal balik ke Jakarta. Jadi kamu mau kembali lagi? Iya, saya harus kembali ke Jakarta. Saya ada bisnis di sana. Dan kamu kan tahu, anak-anak saya kan di sana juga saya titipin. Jadi saya harus menjemput mereka, terus saya bawa pulang. Jadi kamu tinggalkan Kak lagi nih? Saya pasti akan kembali untuk kamu.
Karena saya tahu kamu masih mencintai saya, ya kan? Assalamualaikum. Sama. Kenapa kau semua? Tapi di Gafar, ada tadi anggota Nadine Nojeng datang ya rumah Nacil. Nah tantang gitu kalau kuliah ke anunya deng. Ini anak-anak kan lihat semua deng, tadi datang. Saya bilang anda tunggu kita di perkantoran. Kalau begitu, kita terima tantangannya mereka. Siap. Hei, Gafar, berjanjilah. Jangan seperti ini lagi. Berhenti untuk berantem. Saya minta tolong, sadarlah. Tolong. Kamu tahu kan? Dulu kenapa saya meninggalkan kamu? Karena saya nggak bisa buat kamu sadar dan meninggalkan profesi kamu sebagai preman. Jadi tolong. Sekarang kamu juga kan mau meninggalkan saya. Tapi saya kan akan kembali karena saya tahu kamu masih mencintai saya. Jadi tolong sadarlah. Jangan seperti ini. Berhenti untuk jadi preman. Sarifah, saya terlahir menjadi preman. Ini memang dunia saya. Ya udah. Kalau misalnya memang seperti itu, saya harus ikut sama kamu. Kau jangan ikut. Saya harus ikut. Ini bahaya untuk perempuan. Saya harus ikut. Kalau kamu berantem, saya juga akan berantem. Jadi saya harus ikut. Ya sudah, kalau kamu ikut. Tolong dong Kak, itu Gafar nggak bisa dilarang Kak, dia mau berkelahi lagi, gimana dong, ayo. Kenapa lagi Gafar itu? Itu tuh. Aduh. Itu Mi, kalau kembali Gafar jadi preman. Ya tolong dong Kak, gimana dong itu, aduh ya Allah, itu. Ada apa ini? Jadi begini, saya sudah terima pesanmu dari Nona. Jadi apa keputusanmu ini, Nojeng? Kau mau kembalikan haknya teman-temanku atau
Kenapa begitu nih Gaffar? Barusan Kodon datang, dijago rumah Ki. Itu dari mana? Pasti pacaran kita sama Elisa. Sama-sama ke perempuan lah. Aku tahu karena melihat caranya kok yang lain kalau nalihat. Bagus. Kau kuliah, berarti kau pikirkan masa depan. Apa tugasku di Madono? Kau Anca, saya tugaskan ke rumahnya Pak Kadir. Gaffar. Kemarin datang lagi tuh Jamal di warkop. Ada lagi di Makassar? Iya, mau lagi pinjam uang. Udah pernah gua kasih uang kah? Bagaimana mau dikasih uang? Anda tahu dia di mana? Tidak bisa juga tahu Gaffar begitu. Itu kalau sudah hamil begitu anak. Jamal harus tanggung jawab. Marah sekali tuh De Mariolo. Kasih tahu ke Jamal. Jangan coba-coba dia ketemu. Baru kau hamil berapa bulan mau kau itu? Kalau di sini tuh biasa ada preman datang, makan tidak mau bayar, baru pulang minta lagi uang. Kau, siapa suruh kau minta-minta di pinjol rumah saya? Kalau aku suruh kau parkir. Woi, sadar dong, apa dapat target lo aja? Bisa mati kan ketahuan deh. PRT. Anu baik. Bijak main apa jadi? Dengan Pak, menggerkelahi anggota Edi. Karena masa lalu ini susah ke sekarang. Jadi salah itu orang yang menyalahkan masa lalu. Kenapa kau lagi cari-cari Kak Nah? Ih, 1 tahun mah kita ndak sama Nah. Bisa maka bicara bisa. 1 tahun mau menunggu. Apa kali makasih ku kesempatan tapi tetapku tidak mau berubah. Tetap kau kasar sama saya. 1 tahun mau kau ditinggalkan sama istrimu. Untuk apa kau pertahankan lagi tuh istrimu? Kau bikin malu-malu saja keluarga. Cie, nggak jadi perang dunia. Iya, padahal tadi ada mau perang dunia. Iya, Bapak. Iya. Mending ini 2 orang yang harus kau naik dah, Pak.